Pola pergeseran otak yang berkontribusi pada koma. Ada 7 pola utama pergeseran otak: herniasi Falkin, perpindahan mediolateral diencephalon, herniasi uncal, herniasi transtetorial sentral, herniasi batang otak rostrocaudal, herniasi tonsilar, dan herniasi batang otak ke atas. 5 pola pertama disebabkan oleh lesi massa supratentorial. Sedangkan herniasi tonsil dan herniasi batang otak ke atas biasanya disebabkan oleh lesi massa infratentorial, seperti yang akan dijelaskan kemudian. Herniasi Falkin terjadi ketika lesi yang meluas menekan hemisfer cerebri ke medial terhadap falk, gambar 1.2a. Gyrus cingulate dan arteri perikalosal dan kalosomarginal menekan falk dan bergeser di bawahnya. Kompresi arteri perikalosal dan kalosomarginal menyebabkan iskemia pada dinding medial hemisfer cerebri yang membengkak dan selanjutnya meningkatkan kompresi. Akhirnya, iskemia dapat berkembang menjadi infark nyata, yang meningkatkan mass efek cerebral. Lebih lanjut, pergeseran mediolateral diencephalon terjadi ketika lesi massa yang meluas, seperti perdarahan ganglion basal, mendorong diencephalon pada sisi tersebut secara medial melintasi garis tengah, gambar 1.2b. Proses ini dapat dipantau dengan perpindahan kelenjar pineal yang terkalsifikasi, yang melekat pada permukaan dorsal diencephalon dan yang posisinya terhadap garis tengah mudah terlihat pada CT scan polos. Lateral displacement garis tengah ini secara kasar berkorelasi dengan tingkat penurunan kesadaran, 0-3 mm dikaitkan dengan alertness, 3-5 mm dengan drowsiness, 6-8 mm dengan stupor, dan 9-13 mm dengan koma. 1 herniasi uncal terjadi ketika lesi massa yang meluas, biasanya terletak lateral di satu cerebral hemisphere, memaksa tepi medial lobus temporal untuk herniasi medial dan ke bawah melalui tepi tentorial yang bebas ke dalam tentorial notch, gambar 1.2. Berbeda dengan herniasi sentral, di mana tanda-tanda pertama terutama adalah disfungsi diencefalik. Pada herniasi uncal tanda-tanda yang paling menonjol adalah karena tekanan dari lobus temporal hernia pada struktur yang menempati tentorial notch. Tanda utama yang terkait dengan herniasi uncal adalah pupil yang terfiksasi dan melebar ipsilateral karena kompresi permukaan dorsal saraf okulomotor. Biasanya ada juga bukti beberapa gangguan motilitas okular pada tahap ini. Tetapi mungkin kurang jelas bagi pemeriksa karena pasien mungkin tidak cukup sadar untuk mengeluh atau mengikuti perintah pada pemeriksaan, yaitu melihat ke samping atau atas atau bawah. Dan beberapa derajat eksoforia dapat muncul pada kebanyakan orang ketika mereka tidak sepenuhnya terjaga. Namun, pemeriksaan respon oculosefalik dengan memutar kepala biasanya akan mengungkapkan keterbatasan gerakan mata yang konsisten dengan kompresi saraf ketiga. Fitur utama kedua dari herniasi uncal yang cukup untuk menyebabkan dilatasi pupil adalah gangguan tingkat kesadaran. Hal ini mungkin disebabkan oleh distorsi sistem arusal ascendens saat melewati midbrain, distorsi diencephalon yang berdekatan, atau mungkin peregangan pembuluh darah yang mengalir ke midbrain, sehingga menyebabkan iskemia parenkim. Namun demikian, gangguan pada sistem arusal adalah tanda yang begitu menonjol sehingga pada pasien dengan pupil terfiksasi dan dilatasi unilateral serta tingkat kesadaran yang normal, pemeriksa harus mencari penyebab lain dari dilatasi pupil. Dilatasi pupil dari herniasi uncal dengan tingkat kesadaran yang terjaga cukup jarang menjadi subjek laporan kasus. 43 hemiparesis juga dapat terjadi karena kompresi batang otak di uncus. Paresis mungkin kontralateral terhadap herniasi, jika ungkus yang maju mengenai pedunculus cerebri yang berdekatan, atau ipsilateral,
jika ungkus mendorong midbrain sehingga pedunculus cerebri yang berlawanan ditekan terhadap tepi incissural Kernohan's notch, 44 oleh karena itu. Sisi paresis tidak membantu dalam melokalisasi lesi, tetapi sisi pupil yang membesar secara akurat mengidentifikasi sisi herniasi lebih dari 90% kasus, 45.